Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Selasa 26 September 2023, Pekan Biasa ke-25. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Esra bab 6 ayat 7-8, ayat 12b dan ayat 14-20. Bacaan Injil dari Injil Lukas bab 8 ayat 19-21. Pada akhirnya pembangunan Bait Allah selesai. Begitu banyak orang yang terlibat dalam pembangunan Bait Allah itu. Para raja Persia, Raja Darius misalnya, seperti yang ditegaskan dalam bacaan pertama hari ini. Juga semua orang atas titah raja dikerahkan untuk pembangunan Bait Allah tersebut. Dan pada akhirnya selesai setelah bertahun-tahun berjuang untuk membangun Bait Allah. Seperti biasa, sebagaimana manusia pada umumnya, setelah sebuah pekerjaan yang besar selesai dikerjakan, lalu ada semacam syukuran. Demikian juga dalam bacaan pertama hari ini diceritakan tentang perayaan syukur dengan membunuh begitu banyak domba, hewan peliharaan. Namun lebih dari itu, Esra menegaskan bahwa mereka selain bersyukur atas selesainya pembangunan Bait Allah, mereka juga menjadikan Bait Allah sebagai tempat mereka mengucap syukur atas Paskah Tuhan. Mereka mesti merayakan Paskah Tuhan di Bait Allah. Mereka harus merayakan ucapan syukur atas Allah yang telah melawat mereka, yang telah membuat mereka keluar dari tanah Mesir, berjalan selama kurang lebih 40 tahun dan masuk tanah terjanji. Mereka harus merayakan Paskah Tuhan, yang berarti Tuhan lewat untuk menyelamatkan mereka di dalam Bait Allah itu. Maka saudari dan saudara terkasih, dengan apa yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini, kepada kita diingatkan bahwa Bait Allah atau gereja itu merupakan tempat semua orang yang percaya mengucap syukur kepada Allah. Kalau untuk bangsa Israel mengucap syukur atas Paskah Tuhan, Tuhan lewat yang telah menyelamatkan mereka. Dan bagi kita orang yang percaya saat ini, di gereja, di tempat di mana kita menyembah dan memuji Tuhan sebagai sebuah persekutuan, kita menjadikan gereja itu sebagai tempat untuk mengucap syukur atas misteri Paskah Tuhan yang terjadi dalam diri Yesus Kristus. Di sana kita mengenangkan belas kasihan Tuhan terhadap manusia melalui Yesus Kristus, putranya sendiri yang ia utus untuk menyelamatkan manusia melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Saudari dan saudara yang terkasih, kita bisa mengucap syukur di mana saja, tetapi gereja Bait Allah sebagai tempat yang dipersembahkan khusus untuk menyatakan syukur harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Maka setiap kali kita berada dalam gereja, dalam Bait Allah, di sana kita pertama-tama menyatakan rasa syukur, mengungkapkan rasa syukur kepada Allah yang telah terlebih dahulu mengasihi dan mencintai kita melalui Yesus Kristus. Sehingga kalau kita berada dalam gereja,
dalam gereja itu bukan tempatnya kita berbicara satu sama lain. Dalam gereja itu bukan tempatnya kita main gadget. Hati dan pikiran kita seluruhnya diarahkan pada perayaan besar itu. Pada perayaan iman itu. Kita mengenang kembali dan menghadirkan lagi peristiwa iman kita itu. Di mana Yesus menderita sengsara, wafat, dan kemudian bangkit. Andai kata kita memahami hal ini, maka kita tidak akan pernah menyalahgunakan gereja untuk hal-hal lain selain hal-hal seperti ini. Saudari dan saudara terkasih, apa kita sungguh paham bahwa gereja atau bait Allah itu tempat di mana kita menyatakan syukur atas Tuhan yang melawat kita dalam diri Yesus Kristus, atas misteri Paskah yang selalu kita rayakan dalam perayaan Ekaristi? Ataukah kita selama ini belum terlalu tahu tentang itu, belum sadar tentang itu, sehingga terkadang kita juga menyalahgunakan gereja. Kita menjadikan gereja sebagai tempat untuk ngobrol satu sama lain. Tapi baiklah kiranya bacaan pertama hari ini kembali menyadarkan kita untuk memposisikan diri kita di tempat-tempat tertentu, terutama di bait Allah dalam gereja, di mana kita menyadari kita berada dalam sebuah tempat yang kudus, yang suci. Di dalamnya kita mengenang rahasia kebaikan Allah yang luar biasa dalam diri Yesus Kristus. Sementara dalam bacaan Injil, Yesus menegaskan kepada orang banyak yang hadir ketika dia mengajar mereka. Karena ceritanya ada ibu dan saudara-saudara Yesus yang mau berjumpa dengan Yesus, tetapi tidak mampu menjangkau Yesus karena orang banyak. Dan karena itu ada semacam laporan untuk Yesus bahwa ibu dan saudara-saudaranya ada di luar mau bertemu dengan dia. Tapi apa kata Yesus? Siapakah ibuku? Siapakah saudaraku? Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Saudari dan saudara yang terkasih, apakah jawaban Yesus itu bisa kita artikan bahwa Yesus tidak mengakui ibu dan saudara-saudaranya secara biologis? Sama sekali tidak. Yesus justru menegaskan bahwa yang menjadi ibu dan saudara-saudarinya adalah keluarganya sendiri. Karena apa? Baik Maria maupun Yosef adalah pribadi-pribadi yang sudah melaksanakan sabda Tuhan dalam kehidupannya. Karena itu, dengan berkata, ibuku dan saudara-saudaraku adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang melaksanakannya. Yesus tidak mau bahwa hal itu hanya eksklusif atau ibu dan saudara-saudaranya, eksklusif Maria dan Yosef, karena mereka telah melakukan sabda Tuhan, telah melaksanakan sabda Tuhan. Tetapi Yesus mau merangkul bahwa siapapun yang mendengarkan dan melaksanakan sabda Tuhan, mereka adalah ibu dan saudara-saudarinya. Jadi sekali lagi, Yesus sama sekali tidak menyangkal keluarganya secara biologis. Tetapi Yesus mau menegaskan bahwa selain ibu yang melahirkannya, papa yang memeliharanya, orang lain sejauh melaksanakan kehendak Tuhan, melaksanakan sabda Allah, mereka juga masuk dalam kriteria ibu dan saudara-saudara Yesus. Artinya, Yesus dengan tampilnya, dengan mengajarkan banyak hal yang baru, dia mau membangun kekeluargaan itu tidak pertama-tama berdasarkan hubungan biologis, tetapi pertama-tama berdasarkan kehendak orang untuk mendengarkan sabda Tuhan
dan melaksanakannya. Sehingga keluarga itu menjadi semakin luas. Saudari dan saudara terkasih, sekarang ini banyak kali kita berbicara tentang persaudaraan. Dan yang kita masukkan ketika kita berbicara tentang persaudaraan, kita tidak pertama-tama bermaksud persaudaraan dalam arti biologis, di mana kita hanya bersaudara dengan orang-orang yang lahir, yang keluar dari rahim yang sama dengan kita. Ketika kita berbicara tentang persaudaraan, tentang kekeluargaan bahkan, kita sedang berbicara sebuah persekutuan yang lebih luas, melampaui batas-batas hubungan biologis. Dan ini yang dikehendaki Tuhan. Dan ini yang sudah mulai dilakukan oleh Yesus menurut bacaan Injil hari ini. Dan kita memang harus berbuat demikian. Karena kita ada tidak saja untuk diri kita sendiri, tidak saja untuk keluarga kita sendiri. Karena itu kita bersaudara tidak saja untuk orang-orang yang keluar dari rahim yang sama. Orang-orang yang punya hubungan darah dengan kita. Kita mesti bersaudara dengan siapapun. Kalau dalam bahasa Injil, kita bersaudara dengan semua orang yang berkehendak baik, yang melaksanakan sabda Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga pandangan dan wawasan kita tentang kekeluargaan tidak semakin sempit dalam hidup ini. Tetapi semakin kita memahami ajaran Yesus, semakin kita memperluas wawasan kita dan membangun keluarga serta persaudaraan lebih luas lagi, melampaui batas-batas hubungan darah, melampaui agama, melampaui suku, melampaui ras. Karena kita adalah anak-anak dari Allah yang satu dan sama. Tuhan memberkati.